Ada 3 hal yang sangat penting untuk dicek dan diselidiki sebelum kalian menikah. Sebenarnya banyak sih yang perlu dicek dari pasangan kita, tapi menurutku 3 hal ini tuh sering kelewatan dan ujung-ujungnya 3 hal inilah yang paling sering dan paling banyak diangkat di ruang konseling. Yang pertama adalah tingkat campur tangan keluarga pasangan terhadap hidup pasangan kalian. Apakah keluarga pasangan itu memiliki tuntutan tertentu, harapan tertentu terhadap pasangan kalian? Seberapa kepokah keluarga pasangan ini terhadap kehidupan anaknya dan kehidupan orang lain secara keseluruhan, dan kemudian apakah ada keputusan tertentu yang mereka ini masih sangat involve atau sangat megang kendali atas hidup pasangan kalian atau anak mereka itu. Yang kedua adalah sumber income pasangan beserta kewajibannya. Apakah pasangan ini bekerja menghasilkan uang ini dari kerja di perusahaan, menjadi karyawan, atau bekerja membantu orang tua melanjutkan bisnis. Karena itu 2 hal yang berbeda yang perlu diklarify. Kalau membantu bisnis, seperti apa sistem perhitungan dan income-nya? Karena nggak mungkin ya, misalnya pasangan kita ini yang menghandle bisnisnya, terus kemudian orang tuanya tiba-tiba di-kick gitu, nggak dapat apa-apa atau seperti apa, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti akan ada gimana nih sistemnya, apakah kamu digaji oleh orang tuamu ataukah bagi hasil atau seperti apa, karena ada juga tipe keluarga yang tidak menggaji maupun tidak memberikan uang pada anaknya. Jadi ya udah bekerja ya membantu, istilahnya membantu, makan di situ, numpang tidur di situ juga, tapi dia sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian selain sumber income-nya juga sumber pengeluarannya. Apa saja pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban dia sejak saat ini. Misalnya urusan listrik sama air yang bayar di rumah orang tuanya itu ternyata pasangan kita. Nah itu kita perlu tahu juga sedari awal supaya tidak menimbulkan keributan di kemudian hari. Yang ketiga adalah silsilah atau riwayat dalam keluarga. Baik secara medis maupun secara pola parenting, atau secara relasi seperti perselingkuhan, broken home ya. Nah, kalau memang ternyata ada riwayat seperti itu, ada baiknya didiskusikan. Menurut kamu, perilaku papa kamu yang selingkuh itu bagaimana sih? Tanggapan kamu itu seperti apa tentang hal itu? Kemudian apa yang kamu rasakan hingga saat ini gitu. Jadi ya mulai di normalize talking about feelings ya, bagaimana perasaan kamu terhadap keluargamu dan lain-lain. Karena tanpa disadari, kan kita itu hanya memiliki database atau memori, ya, ingatan-ingatan kita tentang relasi dalam keluarga itu kan mau nggak mau dari orang tua kita kan, gitu. Kita nggak pernah menjadi anak orang lain, jadi kita selalu mengacunya ya datanya kan itu-itu saja dari keluarganya. Aku tidak berkata bahwa orang yang berangkat dari keluarga broken home atau tidak harmonis maka dia akan menjadi orang yang tidak baik pula. Enggak, banyak juga kok orang yang justru malah berhasil memotong rantai trauma itu. Ada juga banyak seperti itu. Nah, makanya yang penting adalah didiskusikan ke pasangan dan ditanyain menurut dia seperti apa, ada kendalanya bagaimana, supaya bisa dicari solusi bareng-bareng. Kalau memang ada trauma-trauma yang belum diselesaikan, ada baiknya sambil diproses supaya sambil jalan pacaran sama kalian, mempersiapkan pernikahan, bisa juga sambil memproses isu-isu yang belum selesai tadi. Nah, aku pengen tahu nih pendapat kalian kayak gimana. Kalau buat kalian yang belum nikah atau masih pacaran, dari nomor 1, 2, 3, menurut kalian tuh paling penting diketahui itu yang nomor berapa? Dan buat kalian yang sudah menikah, masalah yang paling mengganggu itu saat ini sumbernya dari nomor 1, 2, atau 3. Komen ya.